Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan masuk pada bab yang terakhir dari kitab Mustalahul Hadis bagian pertama, yaitu bab Al-Jarhu wa Ta'dil. Pembahasan Al-Jarhu wa Ta'dil termasuk pembahasan yang paling penting di dalam ilmu mustalah. Dengan adanya Al-Jarhu wa Ta'dil, kita dapat mengetahui dan membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang lemah atau palsu, antara hadis yang makbul dan hadis yang mardud, sehingga bisa dikatakan ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang paling penting di dalam ilmu mustalah atau dalam ulumul hadis, karena dengan mengetahui al-jarh wa ta'dil kita dapat menghukumi suatu hadis itu sahih, makbul atau dhaif, maudhu, mardud. Iya. Sehingga ulama begitu memperhatikan permasalahan ini sampai muncul kitab-kitab khusus yang berbicara tentang al-jarhu wa ta'dil. Baik. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membagi dua pembahasan. Yang pertama membahas al-jarhu, yang kedua at-ta'dil. Baik. Pembahasan pertama al-jarhu. Qala al-muallif rahimahullah al-jarhu wa at-ta'dil. Al-jarhu, beliau akan membahas 4 pokok pembahasan. Alif, ta'rifuhu. Pertama, definisinya. Ba, aqsamuhu. Kedua, bentuk-bentuknya. Jim, maratibuhu. Yang ketiga, tingkatan-tingkatannya. Dal, syurutu qabulihi. Syarat-syarat diterimanya. Ini 4 pembahasan di dalam permasalahan al-jarhu. Wal jarhu lughatan, dan jarah secara bahasa maknanya adalah ma'khudun min, diambil dari fi'il jarahahu yajrahuhu idza athara fihi bisilahin. Apabila seseorang melukai yang lainnya dengan suatu senjata, au ghairihi, atau yang lainnya, dengan senjata atau yang lainnya. Fasala anhu dam, sehingga mengalir darinya darah. Ini makna al-jarhu lughatan. Juga dikatakan jarahahu bilisanihi, ay syatamahu. Dia melukainya dengan lisannya, yakni dia mencercanya. Ini makna al-jarhu lughatan, yang kesimpulannya terbagi dua, jarhun madi dan jarhun ma'nawi. Jarhun madi yang sifatnya materi, melukai dengan pisau, dan jarhun ma'nawi, melukai dengan lisan. Jadi kesimpulannya al-jarhu adalah melukai, imma madi wa imma ma'nawi. Dengan memahami makna lughah, maka insyaallah taala akan membantu kita memahami makna al-istilah. Baik. Adapun makna al-istilah, berkata Syekh Alif, yakni pembahasan yang pertama tentang ta'riful jarh istilahan. Al-jarhu huwa, al-jarh itu maknanya adalah ayyudhkara rawi
bima yujibu radda riwayatihi. Disebutnya seorang rawi dengan suatu sifat yang mengharuskan ditolaknya riwayatnya. Dengan suatu sifat yang mengharuskan riwayatnya itu ditolak, tidak dapat lagi diterima. Min itsbati sifati raddin, yaitu menetapkan adanya sifat ar-radd yang harus ditolak. Dia memiliki sifat yang harus ditolak. Au nafyi sifati qabulin, atau menafikan sifat qabul, diterimanya hadisnya. Mithlu ayyuqal, seperti dikatakan huwa kadzdzab, dia pendusta, ya, atau selalu berdusta. Au fasikun, atau dia orang yang fasik. Au dha'ifun, atau dia dhaif, lemah. Au laisa bi thiqatin, atau dia tidak thiqah. Au la yu'tabar, atau tidak diakui. Au la yuktab hadithuhu, atau tidak boleh ditulis hadisnya. Ini semua sifat-sifat yang mengharuskan kita tidak boleh menerima hadisnya. Berarti apa? Harus ditolak. Harus ditolak. Dan ini penting sekali, sebab telah kita jelaskan kemarin, ada dua sebab yang membuat hadis tersebut ditolak secara garis besar. Dua sebab, asbabu dha'fil hadis atau asbabu raddil hadis, ada dua sebab secara garis besarnya. Apa saja itu ya Yakub? Ahsan, tabarakallahu fiik. Saqatun fil isnad wa ta'nun fil rawi. Ini dua sebab ditolaknya suatu hadis. Saqatun fil isnad, ada keterputusan sanad, atau sanadnya bersambung tetapi ada ta'nun fil rawi, tuduhan, celaan, cercaan terhadap rawi tersebut karena satu sifat yang mengharuskan adanya tuduhan tersebut. Dan itu secara garis besar terbagi dua. Apa ya Abu Zur'ah? Dari sisi hafalan yang pertama, yang kedua dari sisi adalah. Baik. Yani min haitsul dabti wa min haitsul adalah. Dari sisi hafalannya dan dari sisi adalahnya. Dari sisi adalah ada 5. Ya man Abul Faruq, apa saja? Min haitsul adalah 5. Abu Ilyas, al-kadhib sebelum al-fisq, at-tuhma bil-kadhib, al-fisq, al-bid'ah, al-jahalah. Baik, ini 5. Min haitsul dabti, ya Ali, fahshul ghalat, apa? Su'ul hifdz, al-ghaflah, taib, kasratul awham, mukhalafatus thiqat. Taib. Yang 5, min haitsu abdabti. Inilah yang dibahas di dalam al-jarh. Menetapkan 10 sifat ini. Iya, 10 sifat yang mengharuskan raddu riwayati al-hadis, mengharuskan ditolaknya periwayatan sebuah hadis. Jadi penting sekali al-jarh. Baik. Mungkin sebagian orang mengatakan, ini orang-orang yang jahil dari kalangan sufiyah dan yang semisalnya, ini adalah perkara yang buruk. Kenapa? Karena berbicara tentang apa? Menjatuhkan kehormatan seseorang, menggibah. Mereka mengatakan demikian karena mereka tidak memahami syariat dengan benar. Sebab kehormatan syariat itu lebih diutamakan daripada kehormatan manusia. Maka
Sehingga kadang-kadang manusia direndahkan demi untuk meninggikan syariat. Sehingga hal ini termasuk dalam kategori ghibah yang diperkecualikan. Karena memang orang-orangnya itu sendiri yang membuat diri mereka mengharuskan ghibah. Dan bahkan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu kemaslahatan yang lebih besar. Dan kalau mereka tidak digibahi, maka akan muncul kemudaratan yang sangat besar. Baik. Seperti dalam hadis Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada seseorang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau mengatakan, "Bi'sa akhul ashirah wa bi'sa ibnul ashirah." Orang ini adalah seburuk-buruknya teman bergaul. Seburuk-buruknya teman bergaul dan seburuk-buruknya anak yang memiliki hubungan kekerabatan. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang secara khusus. Adapun kepada kelompok secara umum itu juga banyak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qadariyah majusu hadhil ummah." Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij, "Syarru qatla tahta adimis sama." Seburuk-buruknya orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Beliau juga mengatakan mereka itu adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ini semuanya al-jarhu. Baik. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ismail bin Saleh ibn Ulayyah. Beliau mengatakan al-jarhu amanatun wa laysa ghibatun. Al-jarh itu adalah amanah dan bukanlah ghibah. Dan berkata Asim al-Ahwal, "Jalastu ila Qatadah fadzakara Amr bin Ubaid fawaqa'a fihi." Aku pernah duduk bersama Qatadah, lalu beliau menyebutkan Amr bin Ubaid, lalu beliau mencercanya, menyebutkan kejelekan-kejelekannya, menggibahi dia. Faqultu la aral ulama yaqa'u ba'duhum fi ba'din. Maka aku katakan, saya tidak melihat ulama itu, kalau dia betul-betul ulama, menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Faqal, maka kata Qatadah, "Ya Ahwal, wahai Ahwal, ala tadri, tidakkah engkau tahu, anna ar-rajula idza ibtada'a fayanbaghi an yudhkar hatta yuhdhar." Bahwasanya seseorang itu apabila dia berbuat bid'ah, maka sepatutnya disebut kebid'ahannya, digibahi orangnya, sehingga manusia kemudian berhati-hati darinya. Itu tujuannya. Kalau didiamkan, maka dia akan menyesatkan manusia. Iya. Dan disebutkan juga Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang seseorang, yakdzib, dia berdusta. Faqala lahu rajulun, lalu seseorang mengatakan kepada beliau, "Ya Aba Abdurrahman, tagtab, wahai Abu Abdurrahman, engkau bergibah?" Qala uskut. Maka kata Ibnu Mubarak rahimahullah, diamlah. Idza lam nubayyin kaifa ya'riful haqqa minal batil, atau kaifa yu'raful haqq minal batil. Apabila kami tidak menjelaskan bagaimana dapat diketahui antara kebenaran dan kebatilan. Demikian pula seorang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah dan dia mengatakan, berat bagiku mengatakan fulan ini dhaif, fulan ini pendusta, fulan ini begini dan begitu. Maka apa kata Imam Ahmad? Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Kalau kamu diam dan aku pun diam, maka kapan orang yang jahil itu dapat mengetahui dan dapat membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang sakit, hadis yang lemah atau palsu? Maka tujuan dibalik itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
menyebutkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, setelah menyebutkan tentang bahaya ghibah, setelah menyebutkan tentang haramnya mendengarkan ghibah, lalu beliau membuat babu ma yubahu minal ghibah. Babu ma yubah minal ghibah. Bab ghibah yang dibolehkan. Maka diantaranya disebutkan adalah penyebutan al-jarhu terhadap ar-ruwah, ya, terhadap para rawi-rawi. Baik, ini untuk menjaga agama. Iya, ini yang lebih penting daripada menjaga kehormatan seseorang. Iya. Dan orang itu sendiri yang menyebabkan kehormatannya jatuh. Baik. Jadi, ini yang dimaksud dengan al-jarhu. Menyebutkan tentang rawi-rawi yang memiliki sifat yang mengharuskan hadisnya itu ditolak, atau penafikan terhadap sifat diterimanya hadisnya. Baik. Pembahasan yang kedua, wa yanqasimul jarhu ila qismain. Al-jarhu terbagi menjadi dua, yaitu mutlaqin wa muqayyadin. Yang mutlak dan yang muqayyad. Awalan fal mutlaq, yang pertama al-mutlaq, al-jarhul mutlaq itu adalah ayyudhkara ar-rawi bil jarhi biduni taqyidin. Disebutnya seorang rawi dengan al-jarh, dengan sebutan yang jelek, biduni taqyidin, tanpa adanya taqyid, yakni secara umum. Ya, seperti tadi, kadzab, fasik. Maka kata Syekh, fayakunu qadihan fihi bikulli halin. Maka rawi tersebut sudah buruk, qadih, yakni sudah jelek, tidak dapat diterima lagi. Bikulli halin, pada setiap keadaan, tidak ada pengecualiannya. Ini mutlak, umum, tidak ada pengecualian lagi. Semua hadis yang dia riwayatkan tertolak. Ini maknanya mutlak. Ats-tsani wal muqayyad. Adapun muqayyad maknanya adalah ayyuzkara ar-rawi bil jarhi bin nisbati li syai'in muayyan. Disebutkannya rawi dengan suatu jarh, suatu celaan, dalam hubungannya dengan sesuatu tertentu atau sesuatu secara khusus. Min syaikhin, yaitu diantaranya hubungannya dengan seorang syekh, seorang perawi yang lain, au ta'ifatin, atau sekelompok perawi, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Fayakunu qadihan fihi bin nisbati ila dzalika syai'al muayyan duna ghairihi. Maka dia menjadi rawi yang tidak dapat diterima padanya, yakni dia sudah menjadi rawi yang lemah atau yang ditolak hadisnya sehubungan dengan sesuatu secara khusus tersebut. Artinya tidak pada seluruh keadaan. Duna ghairihi, bukan pada selainnya. Lebih jelasnya Syekh memberikan contoh. Mithaluhu qawlu Ibn Hajar fi Taqrib. Ucapan Ibn Hajar di dalam At-Taqrib fi Zaid ibn al-Habbab, pada Zaid ibn al-Habbab, wa qad rawa anhu Muslim, dan Imam Muslim telah meriwayatkan darinya. Kata Ibn Hajar, saduqun yukhti fi hadithi Thawri. Dia saduq, tetapi yukhti fi hadithi Thawri, tersalah pada hadis Thawri. Fayakunu dha'ifan fi hadithihi ani Thawri duna ghairihi. Maka dia lemah pada hadisnya dari Thawri, yakni Sufyan ats-Tsawri, tidak pada selainnya. Ini yang namanya muqayyad. Muqayyad pada hadisnya dari Thawri saja. Iya. Jadi pada syekh secara khusus, tidak pada selainnya. Taib. Fahimtum ya akhi? Fahimtum? Abu Zur'ah? Fahimtum? Taib.
Wa qawlu sahibil khulasah fi Ismail ibn Ayyash, dan ucapan penulis Al-Khulasah pada Ismail bin Ayyash, seorang perawi. Wathaqahu Ahmad wa Ibnu Ma'in wal Bukhari fi ahli Syam. Dia dithiqahkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Al-Bukhari pada perawi dari kalangan penduduk Syam. Wa dha'afuhu fil Hijaziyin, dan mereka melemahkan dia apabila meriwayatkan dari orang-orang Hijaz. Fayakunu dha'ifan fi hadithihi 'anil Hijaziyin duna ahli Syam. Maka dia dhaif pada riwayat hadisnya dari orang-orang Hijaz, bukan pada ahli Asy-Syam, orang-orang Asy-Syam. Ini namanya al-jarhu al-muqayyad. Jadi jarah secara khusus, tidak berlaku umum. Ya, dia dhaif kalau meriwayatkan dari orang Syam, tetapi sahih kalau meriwayatkan dari ahli Hijaz, atau sebaliknya. Baik. Wa mithlu dzalika idza qila, dan semisal dengan itu apabila dikatakan huwa dhaifun fi ahadithi sifati mathalan, dia itu dhaif apabila meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat, yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu dhaifan fi riwayati ghairiha, maka dia tidak dhaif dalam riwayat selain itu. Ini contoh al-jarhu al-muqayyad. Baik. Lakin idza kana al-maqsud bi taqyid al-jarh daf'u da'wa tawthiqihi fi dhalika al-muqayyad lam yamna an yakuna dha'ifan fi ghairihi aidan. Beliau berikan pengecualian. Akan tetapi apabila tujuan taqyidul jarh, pengkhususan al-jarh, adalah da'fu da'wa tawthiqihi, menolak klaim pensiqahan dia fi dzalikal muqayyad, pada jarh muqayyad tersebut, maka hal itu tidak menghalangi untuk dihukumi dia sebagai rawi yang dhaif pada selainnya. Ya, misalkan seorang syekh mengatakan rawi ini, ya misalkan ya, tentang Zaid bin al-Habbab, rawi ini thiqah apabila dia meriwayatkan dari Ats-Tsauri. Lalu ada ulama yang lain membantahnya, tidak, dia tidak thiqah apabila meriwayatkan dari Tsauri. Maka bantahan ini bukan berarti dia thiqah pada riwayat selain Tsauri. Bisa thiqah, bisa tidak. Sehingga kata Syekh, lam yamna an yakuna dha'ifan fi ghairihi aidan, tidak menghalangi dia itu juga dhaif pada riwayat selainnya. Ini apabila taqyidul jarh tersebut dimaksudkan untuk daf'u da'wa tawthiq. Baik, ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, jim, walil jarhi maratib. Dan al-jarhu itu memiliki tingkatan-tingkatan. Beliau sebutkan sebagiannya. A'laha, yang tertinggi adalah ma dalla ala bulughil ghayah, yang menunjukkan puncak al-jarh, sampai kepada puncak al-jarh fihi, yakni pada rawi tersebut. Mislu, contohnya adalah akdzabun nas, dikatakan dia adalah manusia yang paling pendusta. Ini sudah benar-benar, ya, tidak ada yang lebih tinggi lagi dari ini. Au ruknul kadzib, dia gembongnya pendusta. Atau contoh lain, ilaihil muntaha fil kadzib, padanya berakhir kedustaan. Dia adalah puncak kedustaan. Ini sudah puncak al-jarh. Baik. Kemudian kata Syekh, "Tsumma ma dalla 'ala al-mubalaghah." Kemudian jarah yang menunjukkan al-mubalaghah, ya, suatu hal yang sangat berlebihan.
Ya. Artinya dia sudah betul-betul dijarah sehingga disebutkan dengan sesuatu yang sangat berlebihan. Mithlu kadzdzab. Ya, sigah mubalaghah. Kadzdzab, pendusta. Ini kalau diterjemahkan enggak cukup kalau dengan pendusta. Mungkin dikatakan pendusta besar. Kalau sekedar pendusta, kadzib. Ini kadzdzab, mubalaghah. Wa wadda', ya, pemalsu hadis. Wa dajjal, dajjal, ya, pendusta. Mananya juga pendusta. Baik. Ini diantara lafaz-lafaz ulama yang digunakan untuk menjarah seorang rawi. Wa ashaluha, dan yang paling ringan adalah layyinun. Layyin. Apa itu layyin? Yakni lemah. Ya, tidak kuat. Au sayyi'ul hifdzi, hafalannya buruk. Au fihi maqal, atau apa? Padanya ada pembicaraan. Wa baina dzalika maratib ma'lumah, dan di antara tiga tingkatan ini masih ada tingkatan-tingkatan lain yang sudah dimaklumi. Iya. Dan dari tiga tingkatan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, tingkatan yang terakhir ini yang masih bisa diterima apabila ada penguatnya, apabila ada syawahid yang menguatkannya. Adapun tingkatan yang sebelumnya dan seluruh tingkatan di dalam al-jarh itu tidak dapat diterima lagi. Tidak dapat diterima, tidak dicatat hadisnya, ya, dan tidak boleh disebarkan hadisnya. Baik. Ini hukum yang tidak disebutkan, pembahasan yang tidak disebutkan oleh Syekh, hukum tingkatan ini. Yaitu tingkatan yang terakhir masih bisa diterima apabila ada penguatnya. Adapun dua tingkatan yang disebutkan oleh Syekh, ini sudah jelas tidak dapat diterima lagi. Baik. Pembahasan yang terakhir, yang keempat, dal, ya, atau kalau kita tambahkan pembahasan hukum tadi, berarti yang kelima. Yang keempat hukumnya. Yang kelima, wa yushtaratu liqabulil jarhi syurutun khamsah, dan dipersyaratkan diterimanya suatu al-jarha dengan 5 syarat. Awalan, ayyakuna min adlin fala yuqbal min fasik. Jarh tersebut dari seorang yang adil, yakni seorang yang mustaqim, seorang yang lurus, istiqamat ad-din wal muru'ah, yang lurus agamanya dan muru'ahnya. Maka tidak diterima jarah dari seorang yang fasik, sebab dia yang lebih pantas dijarah. Dia menjarah orang lain padahal dia majruh. Iya. Ats-tsani, syarat yang kedua, ayyakuna min mutayaqqid fala yuqbal min mughaffal. Hendaklah jarah itu dari seorang yang teliti, bukan dari orang yang lalai, tidak teliti dia. Baik. Ats-tsalits, ayyakuna min 'arifin bi asbabihi. Jarah tersebut dari orang yang mengerti sebab-sebab dijarahnya seorang rawi. Fala yuqbal mimman la ya'riful qawadih. Maka tidak diterima jarahnya orang yang tidak mengerti al-qawadih, hal-hal yang membuat rawi itu dijarah. Ar-rabi, yang keempat, ayyubayyina sabab al-jarhi. Hendaklah orang yang menjarah itu menjelaskan sebab dijarahnya. Fala yuqbalul jarhu al-mubham. Maka tidak diterima al-jarhu al-mubham. Ya, meskipun di sini ada perincian, Syekh menjelaskan, mithlu ayyaqtasira ala qawlihi dha'if au yuraddu hadithuhu. Seperti dia hanya mengatakan
rawi ini dhaif atau ditolak hadisnya. Ini tidak diterima hatta yubayyina sabab dzalik, sampai dia menjelaskan kenapa dia dhaif, kenapa dia ditolak hadisnya. Li'annahu qad yajrahuhu bisababin la yaqtadil jarh. Sebab bisa jadi dia menjarahnya dengan suatu sebab yang tidak mengharuskan dia dijarah. Hadza huwal masyhur. Dikatakan oleh Syekh, ini pendapat yang masyhur. Adapun pendapat yang terpilih bukan itu. Syekh mengatakan, wa ikhtara Ibnu Hajar rahimahullah qabul al-jarhil mubham illa fi man ulimat adalatuhu. Ibnu Hajar rahimahullah al-Hafidz memilih pendapat diterimanya jarah yang mubham, jarah yang tidak dijelaskan sebab jarahnya, kecuali pada orang perawi-rawi yang sudah dikenal adalahnya. Rawi-rawi yang sudah terkenal adalahnya. Maka apabila ada ulama yang menjarahnya, harus dijelaskan apa sebab dia dijarah. Karena bisa jadi yang dia anggap itu sebab yang membuat dia dijarah, padahal bukan. Iya. Fala yuqbal jarhuhu illa bi bayani sabab. Pada rawi yang sudah dikenal adalahnya, maka tidak diterima jarah kepadanya kecuali dengan penjelasan sebab jarahnya. Wa hadzal huwal qaulur rajih, dan inilah pendapat yang rajih kata Syekh, la siyama idza kana al-jari min a'immati hadzal sya'n. Apalagi jika yang menjarah itu dari kalangan para imam dalam bidang ini. Ya. Seperti Al-Bukhari, Yahya bin Ma'in, Abu Zur'a, Ahmad bin Hanbal. Ini para imam. Jadi kalau dia mengatakan fulan kadzab, itu sudah tidak perlu diminta keterangan lagi. Kenapa? Dia dikatakan kadzab. Fulan dhaif, la yuktab hadithuhu, yuraddu hadithuhu. Tidak perlu ditanyakan kenapa. Kecuali apabila rawi tersebut terkenal dia adalah rawi yang thiqah, terpercaya, maka harus ada penjelasannya. Baik. Al-khamis, yang kelima, syarat yang kelima, alla yakuna waqi'an ala man tawatarat adalatuhu. Hendaklah jarah tersebut tidak dilakukan pada para rawi yang sudah mutawatir adalahnya, yang sudah tidak diragukan lagi. Washtaharat imamatuhu, dan sudah masyhur keimaman mereka. Kanafi, seperti Nafi maula Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini sudah masyhur, seorang imam, sudah mutawatir, seorang yang thiqah. Wa Syu'bah, demikian pula Syu'bah. Wa Malik, al-Imam Malik. Wal Bukhari, al-Imam al-Bukhari. Fala yuqbalul jarhu fi haula'i wa amsalihim. Maka jarah terhadap mereka tidak diterima. Demikian pula pada orang-orang yang semisal mereka. Ya, sehingga dikatakan para ulama, man jaraha al-a'imma fahuwa majruh. Man jaraha al-a'imma fahuwa majruh. Siapa yang menjarah para imam, dialah yang majruh. Ya. Jadi orang yang menjarah imam yang sudah ma'ruf, menjarah Imam Ahmad misalkan, Imam Ahmad begini dan begitu, ya. Hari ini ada, ya, dari kalangan ahlul bid'ah, sufiyah, ya. Bahkan menamakan diri Abu Salafi, ya. Dia mengatakan Imam Ahmad begini dan begitu. Iya. Padahal sudah mutawatir dan sudah terkenal keimaman beliau di dalam as-sunnah dan di dalam adalah, sehingga tidak mungkin diterima jarahnya. Baik. Ini 5 syarat diterimanya al-jarhu. Kemudian tambahan faidah, beberapa kitab yang ditulis para ulama berbicara tentang al-jarhu wa ta'dil. Di antaranya kitab At-Tarikhul Kabir lil Imam Al-Bukhari. Ini masih umum, berbicara padanya al-jarh wa ta'dil.
rawi-rawi yang thiqah dan rawi-rawi yang tidak thiqah. Demikian pula kitab Al-Jarh wa Ta'dil Ibnu Abi Hatim. Ini juga umum, membicarakan rawi-rawi yang terpercaya dan rawi-rawi yang lemah. Demikian pula kitab As-Thiqat Ibnu Hibban. Ini khusus berbicara tentang rawi-rawi yang thiqah. Juga kitab As-Thiqat lil Ijli, khusus berbicara rawi-rawi yang thiqah. Kemudian kitab Al-Kamil fi Du'afa Ibnu Adi. Ini khusus berbicara tentang ad-du'afa. Kemudian kitab ad-du'afa ini banyak yang menulis dengan judul ad-du'afa. Al-Imam Al-Bukhari, An-Nasa'i, Al-Uqayli dan Ad-Daruqutni menulis kitab-kitab yang mereka beri judul ad-du'afa, khusus berbicara tentang rawi-rawi yang dhaif, khusus jarah. Demikian pula kitab, ini kitab yang paling penting dalam Al-Jarh wa Ta'dil, yang berjudul Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Kitab inilah yang diringkas oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib. Tahdzib at-Tahdzib. Dan selain Ibnu Hajar yang meringkas kitab ini dan mentahdzibnya, mentahdzib maksudnya dijadikan lebih teratur, adalah Al-Mizzi, Al-Zahabi dan Al-Khazraji. Ini yang mentahdzib kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, yang mereka beri judul Tahdzibul Kamal. Kemudian kitab Az-Zahabi Tahdzibut Tahdzib, beliau ringkas lagi dengan judul Taqribut Tahdzib. Ini ana sarankan minimal kita memiliki ini, singkat, ringkas sekali. Taqrib at-Tahdzib Ibnu Hajar. Itu ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib. Ini minimal kita memiliki Taqrib at-Tahdzib, karena ringkas, ya. Sampai ada penerbit yang menjadikannya satu jilid. Baik, demikian pula kitab Al-Mughni fi Du'afa lidz-Dzahabi, dan juga Mizanul I'tidal lidz-Dzahabi. Ini dua kitab khusus Al-Jarh. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai dalam pembahasan bagian pertama dari bab Al-Jarh wa Ta'dil, yaitu pembahasan tentang Al-Jarh. Masih tersisa pembahasan At-Ta'dil. Insyaallah taala kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Fi iskal? Fahimtum ya Ali? طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.